Hey guys, welcome to Daily Screen. Yap, kita baru saja selesai menyaksikan film Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 atau Mission Impossible ke-7. Dan benar-benar nggak berasa bahwa Mission Impossible ini udah di film yang ke-7. Dimulai sejak 1996 dan sekarang di 2023. Dengan umur Om Tom Cruise yang udah 62 tahun, tuh epic parah sih. Sepanjang film gue masih geleng-geleng kepala dengan aksi-aksi gilanya gitu ya. Kalau kalian mau nonton film ini, sedikit informasi bahwa nggak ada post credit scene. Jadi kalau kalian udah nggak tahan pengen ke toilet, silahkan beranjak, nggak apa-apa. Karena memang durasi dari part 1-nya aja itu udah di 2 jam 43 menitan, jadi hampir 3 jam, bayang no gitu ya, kandung kemih kalian gitu. Nah, durasi ini sebenarnya ada beberapa hal yang menurut gue agak kurang gitu ya. Jadi sebelum itu gue akan ceritakan sedikit sinopsis dari film Mission Impossible ke-7. Jadi Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 ini bercerita lanjutan dari misi Ethan Hunt sebagai agen IMF yang tetap jadi di dalam kegelapan gitu ya. Dia di sini kita akan diperlihatkan musuh yang jauh berbeda dari musuh-musuh yang pernah ada yang dihadapi oleh agent Ethan Hunt ini guys. Kalau sebelumnya dia ini melawan villain-villain manusia, organisasi, sindikat, termasuk juga mungkin virus-virus yang bentuknya nyata kayak Chimera gitu ya. Dan ini berbeda banget karena di sini Tom Cruise akan melawan AI atau Artificial Intelligence, di mana ini juga sangat relate dengan era kita sekarang. Di sekarang kita udah mulai terbiasa dengan AI. Ternyata Mission Impossible ke-7 ini punya pandangan yang jauh ke depan apa yang akan terjadi kalau AI ini terlalu diandalkan oleh umat manusia. Karena dari awal film kita akan diceritakan bahwa para pasukan militer, tepatnya di kapal selam ini terlalu mengandalkan udah komputerisasi semualah kapalnya gitu ya. Nah, tiba-tiba AI ini berontak dan melawan balik dan menenggelamkan kapal selam ini karena di dalam kapal selam tersebut ada sebuah alat yang bisa menghentikan si AI ini, makanya dia kubur dalam itu alat supaya dia bisa menguasai dunia. Dan disinilah misi dari Ethan Hunt dan juga timnya tetap berlanjut untuk memusnahkan AI yang meresahkan ini. Itulah sinopsis singkat yang gua rasa juga ada di dalam trailer. Ini nggak terlalu spoiler juga. Nah, setelah menyaksikan film ini, gue merasa bahwa dari segi alur cerita, plot cerita, penulisannya lebih matang ketimbang film-film sebelumnya. Tapi, secara keseluruhan kalau membanding-bandingkan dengan film-film sebelumnya, untuk dari segi action terutama dan juga penyelesaian cerita, jelas Mission Impossible, Fallout, Ghost Protocol itu masih lebih baik lah untuk yang part 1 ini. Tapi gue, ini alasan klasik sebenarnya. Gue sangat memaklumi karena part 1 ini kan kayak pengantar untuk part 2 nanti. Dan gue benar-benar berharap bahwa di part 2 ini lebih bombastis lagi. Kenapa gue bilang lebih bombastis lagi? Karena memang di part 1 gue rasa bahwa lebih banyak menceritakan asal mula dan juga bagaimana terjadinya ketimbang memfokuskan dengan action-actionnya. Kalau dibilang nggak ada action, salah banget. Film ini keren banget, action-actionnya tetap ada. Action sequence, kemudian juga sinematografi itu keren banget. Tapi memang agak gantung, wajar karena memang part 1 gantung gitu ya. Gue merasa bahwa memang lagi trennya gitu ya, dibuat part 2, part 1, Infinity War, Endgame gitu. Jadi udah biasa gitu ya. Tapi agak kesel karena memang gantung gitu. Karena filmnya sekeren itu gitu guys. Berpedoman dengan Rotten Tomatoes yang pelit banget dengan Marvel, DC dan sebagainya, di sini dia memberikan skor 99% itu dari kritikus yang terpercaya di sana lah. Dan gue datang dengan ekspektasi jelas tinggi banget gitu ya. Nah, salahnya gue gitu ya setelah menyaksikan film ini adalah gue udah tahu dengan alurnya, ekspektasi tinggi, dan gue udah nonton behind the scene gimana Om Tom Cruise bener-bener real terjun dari gunung. Jadi belum ada elemen kejutan yang wah menurut gue di film ini, karena salahnya gue gitu. Itu nggak berlaku buat kalian karena gue tuh udah bener-bener fokus, concern gue untuk film ini. Wah, dia terjun di sana pakai mobil yang kuning itu gitu ya. Kan gue udah tahu dari beberapa trailer. Jadi memang belum ada hal-hal elemen kejutan gitu. Tapi dari segi mata-mata, detektif, pencarian masalah, bagaimana mempengecoh lawan dengan sistem komputerisasi menghack gitu, tetap ada di sini. Christopher McQuarrie di sini tetap terbaik gitu. Dia juga udah berhasil dengan Top Gun Maverick, Ghost Protocol, Fallout, ya nggak usah diragukan lagi. Tapi memang karena ini dibuat 2 part, jadi
gue belum bisa menilai secara keseluruhan film ini, lo ngerti kan? Gue hanya bisa menilai dari sudut pandang gue dengan part 1 ini aja. Jadi apa yang gue bicarakan kali ini itu karena gue belum nonton part 2-nya gitu. Gue belum melihat konklusinya gitu kayak. Tapi memang yang paling gue suka dari film ini adalah dibandingkan dengan film-film sebelumnya, rasanya itu lebih dapet karena dari awal sang villain utama kayak AI, kayak Gabriel yang diperankan oleh Esa Morales itu benar-benar dibangun dari awal. Banyak sekali karakter-karakter lama kembali di sini, seolah kalau kalian nonton Mission Impossible dari yang pertama sampai ke-6 itu kayak berasa ya bukan fan service juga ya, kayak ini sebuah hal yang menggabungkan dari 6 film menjadi satu film di part 2 dan part 1 dari Dead Reckoning ini guys. Jadi gue cukup suka dengan itu. Tapi buat teman-teman yang nggak ngikutin Mission Impossible dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenang, kalian masih bisa banget untuk mengikuti kisahnya karena memang dijelaskan dari awal musuhnya itu gimana, alat yang terendam itu di mana. Cuman penonton yang tahu, sedangkan karakter Ethan Hunt itu nggak tahu di mana posisinya. Jadi itu membuat kita makin penasaran dari awal sampai akhir, dan kita akan dijelaskan bagaimana masa lalu dari Ethan Hunt, proses pendewasaan dia sebelum dia masuk dari IMF itu kan benar-benar diceritakan dengan sangat baik, sehingga di sini penonton awam pun masih sangat bisa untuk mengikuti kisah dari Ethan Hunt ini, sehingga ya nggak masalah gitu. Tapi alangkah lebih baiknya buat kalian pengen nonton film Mission Impossible yang ke-7 ini, kalian nonton dulu film 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena lebih berasa feel-nya, atau kalian bisa nonton di video kita sebelumnya yang udah nge-recap dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu promosi juga gitu ya. Secara keseluruhan gue sangat suka dengan alur ceritanya, matang banget. Yang agak kurang adalah banyak sekali penambahan adegan yang menurut gue nggak terlalu perlu banget, tapi dibuat lebih lama gitu ya. Salah satunya kayak pengejaran di bandara gitu ya. Ada beberapa momen-momen yang terkecoh sana, terkecoh sini. Mungkin di-cut separuh itu bisa gitu ya. Kemudian adegan-adegan yang pengejaran antara pengejaran si Gabriel itu kan sebenarnya ada beberapa hal yang nggak perlu gitu ya. Dari segi plot cerita nggak ada masalah karena gue suka dengan film yang punya rasa, tapi memang kalau dibandingkan dengan film Mission Impossible sebelumnya, yang ini agak lebih berat gitu ya. Nggak cocok untuk banyak orang. Kita 80% lah, 20%-nya mungkin kurang suka dengan ceritanya karena memang agak lebih berat dengan ketimbang film-film sebelumnya. Dan untuk dari segi action sequence, film ini masih minim kalau dibandingkan dengan yang manjat-manjat Burj Khalifa gitu ya, berenang, nahan napas. Itu segi deg-degannya belum berasa banget di film ini, tapi gue suka dengan adegan-adegan perkelahian di atas kereta. Bukan hal yang baru, ada banyak sekali film-film yang berantem di atas kereta sebenarnya, tapi di sini karena gue tahu lagi-lagi BTS-nya gimana, pembuatan gimana, dan ini real minim banget CGI. Gue suka dengan apa yang dilakukan Tom Cruise dan juga tim di film ini, bagaimana perlawanan dengan sang villain utama gitu ya. Kalau kita ngomongin villain, sebenarnya ada beberapa hal yang cukup mengganjal. Sebenarnya kan di film ini, film utamanya adalah si AI atau yang disebut dengan entitas ini. Kemudian juga ada bawahannya ada Gabriel yang diperankan oleh Esa Morales, ada juga si Paris itu kan. Nah, hadirnya si Gabriel dan juga Paris dan beberapa tim-timnya ini menurut gue agak mematikan nyawa dari sang villain utama, justru si AI tersebut. Gue tuh ngebayangin bahwa AI ini bisa berbuat apa aja, menipu sana sini, nggak cuma sekedar menirukan suara Benji gitu ya. Itu hanya kayak sekedar map aja, peta aja gitu. Sedangkan si Gabriel sebagai pembantu dari sang film utama pun menurut gue nggak terlalu greget banget gitu ya. Ada beberapa adegan-adegan fighting si Gabriel ini yang tepat di jembatan, kalau di sela-sela gang itu sih agak kurang banget sih menurut gue, agak kurang gimana gitu. Apalagi dengan penambahan sound-sound yang kayak gitu, yang ciri khas Mission Impossible udah bagus sebenarnya, tapi dengan adegan itu agak kurang gimana gitu. Tapi lagi-lagi ini alasan klisenya adalah semoga ini tuh landasan dasar untuk full action di part 2 nanti, karena di dalam bayangan gue tuh ada John Wick gitu ya, John Wick yang full action gitu. Gue ngebayangin nanti di part 2 kayak gitu ya. Secara keseluruhan sinematografi dari film ini diacungin jempol, nggak ada kurangnya itu. Gue nggak mau komen apa gitu, di film ini keren banget, landscape, pegunungan tetap yang terbaik. Tapi memang beberapa adegan-adegan action udah ketebak karena udah terlalu banyak ditampilin di BTS. Gue sayangnya kenapa harus dimunculin di BTS gitu ya.
Tapi ketika proses Ethan Hunt jatuh dari gunung dengan sepeda motornya itu nggak ada obat, kayaknya itu layak salah satu nominasi penghargaan film, itu harus menang kayaknya menurut gue, karena itu real dilakukan, minim CGI gitu ya. Tapi ngomongin soal CGI, ada memang beberapa CGI yang agak kurang mulus, kayak salah satunya kayak menggantung di kereta yang hampir berjatuhan, itu kan ada beberapa hal yang agak kasar-kasar, tapi lagi-lagi ini bukan head comment, bukan kritikan, tapi itu masih sangat bisa dimaafkan karena sedikit banget. Lagi-lagi terkalahkan dengan pesona dari Tom Cruise sebagai Ethan Hunt gitu. Benji, Luther, Ilsa Faust tetap yang terbaik di sini, meskipun kehadiran dari Ilsa Faust juga agak kayak sekedar pajangan doang. Proses meninggalnya Ilsa Faust pun chemistry-nya kurang untuk Ethan Hunt. Tapi karena berhubung gue udah ngikutin Mission Impossible dari awal, seorang agent itu nggak boleh terlalu lama bersedih gitu ya. Jadi wajar aja gitu, nggak masalah gitu. Tapi kalau mau dibuat lebih berasa lagi sih, alangkah baiknya proses sedihnya asal ke atas kehilangan Ilsa Faust ini agak lebih dibangun lagi gitu ya. Termasuk juga dengan kehadiran dari Paris di sini. Menurut gue si aktor cukup baik di sini, tapi kurang pengembangan aja gitu dibandingkan dengan Gabrielnya yang lama banget itu dikembangkan cukup baik. Kemudian juga kehadiran dari White Widow ataupun Alana di sini juga cukup menarik, meskipun ya sekedar jadi pajangan aja, karena jujur di film yang ketujuh ini terlalu banyak karakter yang dijejali dimasukkan dalam satu film, agak sedikit membingungkan untuk kalian yang baru nonton film ini. Tapi buat teman-teman yang udah ngikutin kisah dari Mission Impossible, menurut gue nggak masalah, karena kalian akan jadi sebuah fan service ketika menyaksikan film ini guys. Satu-satunya karakter yang menurut gue perkembangan yang sangat baik selain Ethan Hunt adalah si Grace yang diperankan oleh Hayley Atwell, dimana si pacarnya Captain America ini akhirnya benar-benar dibangun dari awal. Dia ini kayak cuman pencuri biasa, tiba-tiba akan diangkat menjadi seseorang yang akan kalian lihat di filmnya nanti. Menurut gue cocok banget gitu. Terlepas ini adalah misi ya wanita di atas dan di bawah, itu gue nggak peduli. Tapi intinya bahwa dia, pesona dari Hayley di film ini kelihatan banget. Jujur kalau Hayley memerankan di film-film Marvel itu, gue kurang suka dengan dia karena mukanya tuh kayak kurang cocok dan ketuaan menurut gue. Tapi di film ini entah pesonanya kayak keluar banget Hayley ini, karena memang fokus di film ini Hayley sama Ethan Hunt. Jadi mereka berdua ini kayaknya akan meneruskan kisah-kisah film selanjutnya, menggantikan Ilsa Faust dan yang lainnya gitu. Jadi perkembangan karakter dari Hayley Atwell di sini keren banget sebagai Grace, dan kayaknya kalau Tom Cruise selesai, Hayley ini yang bakal menggantikan Tom Cruise untuk meneruskan franchise dari Mission Impossible. Gua bacanya sih kayak gitu ya. Untuk scoring gak ada masalah, scoring keren banget, dan film ini cocok banget untuk kalian tonton di IMAX atau di layar lebar. Dan ya secara keseluruhan kalau kita lihat dari part 1-nya, gue cukup suka ini sebagai landasan film untuk di part 2 nanti. Nggak yang suka-suka banget. Kalau mau dibandingkan dengan Fallout atau Ghost Protocol, gue lebih suka Fallout dan Ghost Protocol dibandingkan dengan Dead Reckoning Part 1 ini. Tapi memang dari beberapa rating, jor-joran review teman-teman di luar sana, wah keren banget, tapi setelah gue nonton film ini, nggak yang bener-bener keren gitu. Keren sih keren, tapi nggak yang luar biasa. Gue memaklumi karena film ini baru awal, dan kita tunggu saja di part 2-nya. Kabarnya bakal dirilis di tahun 2024. Jadi di 2022 itu kan udah Top Gun Maverick, Om Tom Cruise lagi. Tahun ini Dead Reckoning Part 1. Tahun depan itu Part 2. Jadi 3 tahun berturut-turut kita ditemani sama Opa Tom Cruise yang udah umur 62 tahun. Kurang apa lagi, kurang legend lagi, apalagi gitu Tom Cruise gitu ya. Dan ya sekarang sampailah kita di akhir review, dan secara keseluruhan gue sangat suka dengan film ini, dan bisa dibilang bahwa Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 ini kayak penyelamat sinema yang beberapa bulan dan juga tahun belakang ini kurang dipercaya lagi oleh orang-orang banyak karena berhadirannya aplikasi-aplikasi film OTT gitu. Jadi dengan hadirnya kayak Oppenheimer lah, Mission Impossible, Barbie dan sebagainya di bioskop, itu menaikkan gairah kita lagi untuk nonton, dan Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 adalah salah satunya. So dari review gue memberikan skor untuk Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 ini di 9 dari 10. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap hari.